Oke, jadi kalau kalian lihat di apa itu pedoman penulisan skripsi, or I prefer to call it panduan. Di situ sudah ada beberapa komponennya, jadi minimal yang kalian kumpulkan untuk proposal nanti itu cover, daftar isi atau table of content, bab 1, 2, 3, reference, appendices. Kalau lain-lainnya nanti saja. Kalau bisa pelajari bagaimana bikin table of content yang otomatis. Jadi table of content-nya itu pakai table of content dari Word. Jadi kalau diklik itu langsung ke halaman yang dimaksud. Itulah. Kalau memang ada waktu nanti saya juga akan jelaskan. Kalau tidak kalian bisa cari di YouTube sendiri lah bagaimana bikin table of content itu yang otomatis. Ya. Nah sekarang let me see. Supposedly I will share you my screen. So now you can see my screen, right? Nah, kita akan bahas tentang instrumen penelitian. Jadi ketika kalian kumpulkan bab 1, 2, 3 nanti, seperti yang saya sampaikan, di bab 1, 2, 3 kan kalian akan mencantumkan ini, tools and technique of data collecting. Kan ya. Tools-nya apa saja? Ada primary data, misalnya yang pakai interview, jelaskan tentang interviewnya. Bisa dilihat di sini. Interview detail kalau bisa. Interview yang akan dilakukan itu 30-45 menit per orangnya, misalnya. Pakai semi-structured interview. Ini kan minggu lalu saya sudah bahas ya. Semi-structured interview, dan seterusnya lah. Kemudian secondary data juga. Nah, untuk pembimbing kalian mengerti nanti kalian itu mau ngapain, akan lebih nyaman kalau misalnya dilengkapi dengan instrumennya sekalian di bab 3. Nah, dia tadi pakai interview. Sekarang kalau yang interview, misalnya di kelas ini ada yang interview, tolong diingat baik-baik. Jadi, pertama sebelum kalian buat pertanyaan interview, kalian bikin dulu kerangkanya, framework-nya. Interview framework. Jadi contohnya ada yang sebelah kanan. Can you see my right-handed screen? Yang sebelah kanannya? Yes. Oke. Kita lihat di teori bab 2-nya dulu. Karena kerangka pertanyaan plus pertanyaannya itu harus sesuai dengan bab 2. Itu gunanya bab 2 kalian capek-capek bikin yang panjang-panjang itu untuk mendukung instrumen penelitian kalian. Nah, misalnya ini teori bab 2-nya. Oh, bentar. Ini punya bimbingan saya tahu ya yang kemarin sidang. Ini judulnya. Analisis tipe yang paling penting dalam komunikasi lisan dalam persiapan bahasa Inggris untuk studi ataupun bekerja di luar negeri. Tentang itu penelitiannya ya. Jadi yang dia ingin cari tahu apa adalah jenisnya tadi, jenis yang paling penting dari komunikasi lisan itu untuk persiapan studi, satu, kemudian untuk persiapan bekerja. Nah, jadi pahami contoh seperti itu dulu ya. Jadi dia ingin cari tahu, menurut orang-orang yang sudah atau sedang studi atau bekerja di luar negeri, jenis komunikasi lisan yang seperti apa sih yang penting? Sehingga orang yang mau masih di Indonesia yang mau berangkat ke sana itu bisa mempersiapkan hal-hal tersebut. Itu tujuannya. Nah, bab 2-nya dia bahas definition of communication dulu, satu yang umum lah. Sejarah bagaimana bahasa Inggris menjadi bahasa yang global. Kenapa? Karena dia bahas penggunaan bahasa Inggris di negara tujuan penggunaannya.
New Zealand, Australia, Singapura, dan lain-lain. Pentingnya kemampuan komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Umum lagi. Apa itu oral communication? Dia jelaskan. Nah, di sini baru dia bagikan. Dia fokus pada oral communication-nya. Oral communication itu dibagi menjadi 3. Talk as interaction, talk as transaction, talk as performance. Nah, coba lihat di kerangka yang sebelah kanan. Dia membuat kerangka ini berdasarkan teori di bab 2-nya itu. Jadi dibagi 2 dulu. Talk as interaction, talk as transaction. Sama talk as performance. Nah, masing-masing ini komponen dalam talk as interaction itu apa-apa aja. Itu dia bahas di sebelah kiri ini. Talk as interaction dia jelaskan. Menurut Thornbury Slade begini. Talk as interaction itu. Menurut Richard malah lain. 1, 2, 3, sampai 9. Nah, dia pakai dari 2 statement itu dia pakai yang Richard. Apa-apa saja talk as interaction itu ada dalam tabel ini. Nah, dia skill yang dia pakai itu komunikasi sebagai bentuk interaksi gitu ya, interaksi ngobrol biasa. Membuka dan menutup percakapan. Nah, ini dijadikannya teori di sini, di kerangkanya ini. Opening and closing conversation. Baru pertanyaannya itu dia susun sendiri, dia buat sendiri sesuai dengan kerangka yang sudah dia susun. Jadi dari tema umum talk as interaction itu terbagi menjadi apa-apa saja yang dia kutip dari expert. Kemudian dari setiap itu dibuatlah pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini datangnya kalau nanti ditanya, ini sering ditanya penguji. Pertanyaan ini kamu bikin sendiri dapat dari mana? Kata penguji seperti itu. Oh, begini, Miss atau Ma'am atau Sir. Teorinya itu berdasarkan dari skill yang ada dalam talk as interaction. Skill dalam talk as interaction itu ada 9 katanya. Nah, framework ini sendiri terbagi menjadi 3 bla bla bla. Seperti itulah. Jadi kalau disusur nanti asal muasal pertanyaan ini dapat dari teori gitu loh. Jadi bukan kita tiba-tiba ada sendiri semua kita. Misalnya nanya skill kemampuan tadi lah pegawai bank misalnya kan. Langsung ada pertanyaan what do you know about speaking for transaction? Kalau tiba-tiba pertanyaan itu muncul dan itu pakai rasa-rasa kalian doang, itu tidak valid penelitiannya. Instrumen kalian pasti disalahkan dan tidak boleh turun dulu untuk penelitian. Begitu, ya. Makanya kerangka ini penting untuk dilampirkan. Jadi pembimbing tahu, oh, pertanyaan ini muncul dari begini-begini. Nah, nanti kalau sudah ada example pertanyaannya, tinggal diturunkan ke dalam pertanyaan. Nah, ini berarti anggaplah lembar pertanyaan untuk orang yang bekerja. Dari kerangka yang tadi, diturunkan lagi. Dapatlah kalian beberapa pertanyaan. Kalau enggak, jatuhnya kita pakai rasa-rasa. Nanti interaction itu misalnya ada 5, transaction ada 4, performance ada 9. Kok beda-beda? Nanti ditanya penguji juga atau pembimbing kalian. Kayaknya cuma itu sih Sir yang bisa ditanyakan. Oh, itu bukan seperti itu. Jadi ya. Begitu juga yang misalnya mau mengobservasi kafe, menganalisis atau pembeli yang memilih membeli produk dari kafe tersebut karena melihat iklan di Instagram misalnya. List observation sheet kalian, lembar observasinya itu juga berdasarkan teori. Apa-apa saja sih yang mempengaruhi konsumen misalnya, ada teorinya. Oh, ini masukkan poin, masukkan. Terus nanti apa yang akan diobservasi, jadikan satu kotak lagi sendiri. Seperti itu. Sama juga halnya dengan yang content analisis atau discourse analisis. Menurut teori, misalnya beberapa jenis kalimat simple, kompleks, dan compound itu bentuknya ada macam-macam misalnya. Atau misalnya teori analisis types of sentence, jenis kalimat itu ada 3, simple, kompleks, compound, kompleks, compound, misalnya ada 4.
Jadi kan masing-masing itu satu kolom nanti di dalam table of observation sheet-nya. Nah, nanti sebelah kirinya misalnya itu list kalimat-kalimatnya. Kalimat ini masuk ke yang mana, masuk ke yang mana. Ada formatnya kah, Sir? Format baku tidak ada untuk interview kah, questionnaire kah, observation sheet kah, tidak ada format baku. Selama bisa mengcover beberapa hal yang utama tadi. Kalau interview ya berarti yang dibutuhkan cuma pertanyaan interviewnya saja. Tapi dapat dari mana? Ada kerangkanya. Gitu. Kalau observation sheet itu tidak perlu kerangka, karena observation sheet itu sudah kerangka dia. Teorinya sudah ada di situ, terus apa yang mau diobserv sudah ada. Sir, kalau saya mau observ pakai foto, boleh nggak, Sir? Boleh, kalau itu mau dimasukkan ke dalam lembar observasinya. Jadi nanti yang mau diobservasi itu, misalnya kesalahan penulisan pada Instagram siapa. Tipe-tipe kesalahan itu ada apa saja? Kesalahan grammatical, kesalahan punctuation, kesalahan bla 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 bla. Nanti ada buktinya nggak? Ada, lampirkan ke dalam lembar observasinya. Screenshot kesalahan penulisan pada Instagram, masukkan sebagai pelengkap, boleh, tidak ada masalah. Kalau nggak pakai nggak apa-apa. Itu karena kan tadi format bakunya tidak ada. Kalian mesti cari di tempat-tempat yang lain. Cari di internet. Kayak gimana sih observation sheet itu? Atau content analysis itu lembarnya seperti apa sih? Kalau ini kan yang umum nih. Kalau yang wawancara, saya selalu sarankan, kalau saya jadi pembimbing satunya ya, bikinkan consent form ini. Lembar persetujuan bahwa yang bersangkutan benar-benar bersedia untuk diwawancarai. Dan dia harus tanda tangan. Gitu. Agar tidak dituntut suatu waktu. Ternyata setelah kita wawancara, udah jadi skripsinya, udah disidangkan, kalian udah lulus, dia nggak mau pula. Masa mau merubah skripsi lagi, kan nggak mungkin. Jadi kalau dia sudah ACC, sudah tanda tangan, nggak ada masalah. Nah, kayak begitu untuk model pertanyaan wawancara. Ini yang namanya kerangka. Jadi dalam bentuk tabel dulu, kerangka itu. Alright, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sir. Yes. Nanya, Sir. Kalau misalnya saya hanya meneliti imperatif sentence-nya gitu, Sir. Hanya satu. Jadi kalau saya ambil misalnya pengertian menurut ahli itu imperatif itu misalnya comments. Lalu kemudian saya mau jadikan pertanyaannya itu berarti apakah misalnya tulisannya itu berupa komen atau kayak gimana gitu, Sir? Atau kayak gimana, Sir? Kamu apa? Interview atau apa? Interview. Interview siapa? Interview followers Instagram. Oh, atas postingan satu bisnis account di Instagram, lihat apa comprehension mereka terhadap imperatif ini, Sir. Ya. Tapi imperatif sendiri kan dia hanya berupa komen aja, Sir, gitu. Nggak ada pembagiannya lagi gitu, Sir. Kira-kira yang ada di benak kamu sekarang mau nanya apa lah ke mereka? Saya sih mau nanya, apakah maksudnya mereka merasa terajak gitu, Sir, dengan kata imperatifnya tersebut, atau merasa ada komen gitu, mereka merasa terpanggil gitu misalnya, Sir, gitu. Nah, berarti Kira-kira kamu gimana? harus cari teori tentang misalnya persuasive writing misalnya. Atau ini umum ya, saya tidak tahu istilahnya, mungkin how to persuade people. Jadi nanti akan ada beberapa aspek sehingga orang itu bisa terajak gitu kan. Nah, aspek-aspek itu nanti kamu kaitkan ke teori lulusan bahasa Inggris. Jadilah nanti beberapa list pertanyaan wawancara. Jadi kan kalau gini kan sementara kita cuma bisa pikir satu atau dua pertanyaan doang kalau gini kan. Apakah kamu sering melihat postingan ini? Sering. Apakah kamu merasa terajak? Terajak. Paling gitu kan. Tapi kalau ada teorinya misalnya tentang how to persuade people bla 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 bla. Nah, itu pentingnya bab 2. Kalau bab 2 kita cuma kutip sana, kutip sini, kayak yang sebagian kemarin mengerjakan empirical study, kan main copy paste gitu kan, tidak kuat. Jatuh-jatuhnya nanti penelitian kita goyang. Kalau kayak gitu bisa jadi habis seminar disuruh rombak habis misalnya,